Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kebetulan saya lagi masih di sekitaran Desa Ciapus ya, Kecamatan Banjaran. Kali ini saya ketemu dengan padang bekas sawah, tanaman padi. Ini kebetulan saya masih sekitaran sini ya. Ini saya coba cari hewan. Sebenarnya kalau di tempat kayak gini, ini banyak sekali hewan-hewan yang sebetulnya bisa kita manfaatkan ya. Misalkan burung-burungan atau misalkan serangga-serangga yang bisa kita konsumsi. Cuman kebetulan ini karena emang lagi terik panas ya, biasanya hewan-hewan yang biasa keluar itu dia keluarnya sore hari ya, seperti kayak jangkrik, belalang atau serangga-serangga yang bisa kita manfaatkan. Ini coba kita lihat, ada yang loncat ya. Nah, ini saya masuk sini ya. Ini sebetulnya ini ilalang ini bekas sawah ya, jadi ini bekas panen. Dan ini sebenarnya di tempat-tempat kayak gini biasanya banyak sekali sarang-sarang burung atau burung-burung sawah ya yang bersarang di tempat kayak gini. Cuman harus hati-hati karena kadang ini kayak tempat-tempat kayak gini nih, ini bisa disinyalir antara lubang ular atau lubang dari kalajengking ya. Ini harus agak hati-hati. Nah, ini dia. Oke, sahabat nih. Ini saya nemu barusan. Ini belalang, jenis belalang ini ya. Kalau di sini disebutnya belalang pocong. Ini warnanya kalau misalkan udah besar dia warnanya hijau ya. Ini kebetulan masih kecil. Nah, ini kayak gini nih belalangnya. Ini belalang. Di sini ini sebutnya belalang pocong ya. Ini belalang pocong. Kalau misalkan ini udah besar warnanya jadi hijau. Ini masih muda. Ini juga si sayap juga belum ketutup ya. Ini masih sangat muda. Jadi, saya coba ini dari sini ternyata di bawah tuh ada aliran air ya. Ini selokan kecil, aliran pecahan dari sungai itu, dan sebetulnya di sini banyak sekali ikannya. Kalau kita perhatiin di bawah itu banyak sekali kayak tempat habitat ikan hidup ya. Dan juga di sebelah sana itu banyak sekali rawa-rawa. Biasanya hidup juga jenis-jenis bogo, gabus, triata atau apa gitu. Biasanya tuh banyak. Nanti kalau kita coba spill main ke bawah ya. Tapi kita coba main dulu sebelah sini. Ini ilalang ini sebetulnya kalau misalkan kita dalam keadaan darurat atau dalam keadaan terdesak, sebetulnya ini rumput-rumputan yang salah satu bisa dimakan ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini sebetulnya ini adalah tanaman paku-pakuan. Ada di hutan ya? Ya, ini bisa ketemu di hutan juga. Ini bagian yang masih mudanya ini bisa kita konsumsi, bisa kita makan langsung atau misalkan kita rebus atau kita campur dengan masakan lainnya. Nah, ini paku-pakuan. Ini sebetulnya bisa kita gunakan juga. Ini ciri-cirinya kayak gini. Dia yang masih muda dia batangnya masih kelipet-lipet ya, daunnya kayak gini. Kita masih jalan-jalan di sekitaran kebun ya. Ini nih ada pohon pepaya, ini masih belum matang nih. Pepaya lokal sih sebetulnya itu. Ini saya dari tadi salah fokus di sini nih. Ini ada siapa yang nanam, saya nggak tahu ya. Ini jenis ganas ya. Kalau ganas, sebenarnya ini ganasnya jenis ganas merah. Cuman ini kebetulan masih muda dan ini warnanya masih hijau ya, hijau kekuning-kuningan. Ini hati-hati bagian ininya juga duri semua ya. Ini juga bagian durinya. Ini masih sangat muda ya. Ini kurang lebih usia baru 2 bulanan lah. Ini masih sangat muda. Jadi kalau misalkan udah tua dia warnanya agak pink dan merah ya. Akhirnya warnanya merah. Nah, si ganas ini di sebagian daerah, biasanya di daerah Jawa Barat, daerah Subang itu terkenal dengan nanas madunya ya. Nah, kalau ini cenderung nanas lokal, ini nanas rasanya asam banget gitu. Bahkan kandungan asamnya itu melebihi asam dari asam Jawa ya. Ini nanti kalau kita review lagi mudah-mudahan udah agak matang karena ini udah belum bisa dikonsumsi ya. Cuman kalau biasanya di hutan juga kita sering nemuin nanas kayak gini yang kita harus hindari itu ininya ya. Duri-durinya itu gatal lumayan kalau misalkan kena tangan. Dan juga ada beberapa pohon yang
Ini juga ini pohon petai nih, kalau sahabat, kalau misalkan yang tidak tahu, ini pohon petai di atas lumayan gede, cuman masih belum ada bunga buat berbuah ya, jadi belum belum ini kayaknya udah belum. Nah ini sebetulnya dibuat nih tadinya buat paranggong ini ya, paranggong kalau Sunda namanya. Ini buat nanti tempat merambatnya tanaman labu atau waluh kalau dalam Sunda. Nah ini ada pohonnya, ini masih di bawah. Nah nanti ini bakal naik ke atas ya, bakal kayak gini nih. Nah ini buat paranggongnya nanti jadi nanti akan merambat ke sana. Nah, di beberapa wilayah juga namanya mungkin beda-beda ya, sahabat ya. Nanti di daerah masing-masing bisa disebutnya di kolom komentar apa tuh ininya. Nah, itu aja sebetulnya. Cuman dari tadi nih, saya kok tiba-tiba lapar ya, lihat ini nih. Nah, itu, ini dia. Ini cengek domba namanya ya. Ini salah satu cengek terpedas juga di Indonesia. Cuman tidak melebihi Carolina Cilca. Nah, ini yang masih agak mudanya, cuman ini udah lumayan pedas. Nah ini udah ada yang matang nih, aduh kayaknya ini asik banget ini kalau dimakan nih sama mie ya. Nanti kita coba di saung, kita bikin mie, kita makan siang bareng. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.